Baik, puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kabar luar biasa. Amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang terbaik. Kita mau ekspresikan kebaikan Tuhan. Mari naikkan pujianmu bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh sama-sama bertepuk tangan. Kita memuliakan Raja di atas segala Raja yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Mari lagi naikkan pujian ini. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Amin. Menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Biarlah firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang
Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang setia. Sebab itu Tuhan, walaupun badai datang menerpa dalam hidup kami, lautopan datang menerpa dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata kami tetap cinta, kami mau tetap setia. Sebab terlalu banyak Tuhan yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Sungguh kami tak dapat balas untuk kebaikan-Mu Yesus. Oh, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ku persembahkan, amin, seluruh hidupku, oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ku tetap cinta. Yes. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari naikkan pujianmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
pujian-Mu terlalu banyak. Mari katakan pujian-Mu bagi Tuhan. Yang Tuhan sudah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang kami miliki. Mungkin ku balas Dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah katakan, terlalu banyak yang Tuhan so beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, dan aku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lagi naikkan pujian ini, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ini segenap hidup kami Tuhan, pakai seturut rencana-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Shalom, pemirsa dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya saudara ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan tanpa syarat, tanpa batas, tanpa sebab. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-73 adalah bagian daripada Alkitab yang sama-sama kita mau renungkan pada hari ini. Mazmur 73 ini adalah mazmur yang ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Asaf cukup banyak menulis di dalam kitab-kitab mazmur, sekalipun sesungguhnya nama Asaf ini tidak begitu banyak dikenal oleh sebagian kita orang-orang Kristen.
karena dia tidaklah sepopuler seperti nama-nama besar Daud, Salomo, Yeremia, dan lain-lain. Nah, siapakah Asaf ini? Asaf ini dapat kita temukan tentang dirinya itu tercatat di dalam kitab 1 Tawarik. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa menurut kitab Tawarik pasal 6 ayat 39 sampai dengan 43, ternyata Asaf ini adalah seorang Lewi. Dia keturunan Lewi. Artinya bagi orang Israel, orang Lewi adalah seorang imam. Jadi kesimpulan kita, Asaf adalah seorang imam. Yang kedua, menurut kitab 1 Tawarik 16 ayat 4 dan 5, Asaf bukan saja seorang imam, tetapi dia adalah orang yang menjadi pemimpin puji-pujian dan juga sebagai pemain ceracap, pemain alat musik petik pada masa itu. Jadi di samping dia sebagai seorang imam, Asaf ini adalah pemain musik untuk memuji Tuhan dan juga sebagai pemimpin puji-pujian. Kemudian yang ketiga, kitab 1 Tawarik 16 ayat 37 menyebutkan bahwa Asaf setiap hari melayani Tuhan di depan tabut Tuhan. Luar biasa sekali tentang Asaf ini menurut keterangan kitab 1 Tawarik. Tetapi saudara, hari ini di dalam tulisan Asaf yang tercatat dalam Mazmur pasal 73 ini, ternyata kita menemukan ada kalimat yang terlontar dari mulut seorang Asaf ini yang rasa-rasanya ini tidak tepat diucapkan oleh seorang imam, ya. Tidak tepat disebut atau diucapkan oleh seorang pelayan Tuhan, ya. Apa itu saudara? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari Mazmur 73 ini, dia katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dengan kata lain, Asaf mau berkata bahwa apa yang dia lakukan selama ini di dalam pekerjaannya sebagai imam, di dalam pekerjaannya sebagai pemimpin puji-pujian yang melayani Tuhan, setiap hari berada di depan tabut perjanjian Tuhan adalah sebuah kesia-siaan, ya. Bahkan kalau kita baca lagi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wow, saudara. Ya. Ini adalah sebuah ucapan yang rasa-rasanya memang tidaklah tepat jika ini disebutkan atau diucapkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, apa sebabnya Asaf sampai menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu? Ya. Alasannya mengapa Asaf memiliki suatu kekecewaan, ya, atau kepahitan di dalam hidupnya, ternyata dia uraikan itu secara panjang lebar mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12 di dalam Mazmur 73 ini, ya, Asaf ternyata dia memperbandingkan hidupnya. Sekali lagi, Asaf memperbandingkan kondisi hidupnya dengan kondisi orang fasik. Orang fasik di sini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di sini ketika Asaf memperbandingkan kondisi hidupnya yang dia alami dengan kondisi atau keadaan hidup orang yang tidak percaya Tuhan, di sini Asaf mengalami kekecewaan. Di sini Asaf mengalami kepahitan di dalam hatinya, ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ya. Dalam ayat yang keempat, Asaf berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, saudara. Jadi Asaf melihat
Justru orang yang tidak percaya Tuhan itu ya tidak pernah sakit, ya. Mereka sehat, bahkan tubuhnya gemuk, ya. Sementara mungkin Asaf tubuhnya kurus dan mengalami sakit-sakitan, begitu, ya. Kemudian dia juga berkata dalam ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, ya. Asaf melihat bahwa orang tidak percaya Tuhan itu justru ya, tidak pernah mengalami kesusahan. Sementara mungkin Asaf sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam, ya, begitu banyak mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Ya. Lebih jauh lagi, dalam ayat 12, ya, Asaf juga mengeluh. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Asaf memperbandingkan lagi bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu semakin hari hartanya semakin banyak. Sementara mungkin dia sendiri hartanya semakin hari semakin berkurang. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali, saudara. Ya, nah inilah yang dia sampaikan di dalam Mazmur 73 ini. Begitu banyak ya keluhan-keluhan yang dia lontarkan. Karena apa? Karena dia memperbandingkan keadaan hidupnya dengan keadaan kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga kesimpulannya dalam ayat yang ke-21, ya, ayat 21. Mari kita baca sama-sama ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Asaf mengalami kepahitan di dalam hatinya. Mengapa kepahitan itu timbul? Kepahitan itu timbul adalah ketika kita memperbandingkan kondisi hidup kita dengan kondisi hidup orang lain. Saya ulangi. Kepahitan hati itu muncul adalah ketika kita memperbandingkan kondisi atau keadaan hidup kita dengan keadaan hidup orang lain. Yang menurut kita, orang itu lebih baik keadaannya daripada kita. Terlebih lagi jikalau kita memperbandingkan, bukankah mereka itu adalah orang yang tidak lebih baik hidup kepercayaannya daripada saya? Bukankah saya ini orang yang sudah melayani Tuhan? Bukankah saya ini sudah memberikan semuanya buat Tuhan? Mengapa hidup saya justru tidak sebaik atau tidak semujur daripada orang-orang itu? Nah, saudara, masalah sebenarnya bukan pada kondisi Asaf. Masalah ini bukanlah pada keadaan hidup Asaf. Tapi masalah ini muncul adalah ketika Asaf memperbandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Kemudian semakin Asaf mencari jawabannya, semakin kita mencari jawabannya, semakin kita mengalami kesulitan dan tidak mengerti. Dan ini diungkapkan oleh Asaf dalam ayat yang ke-17. Sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, saudara. Terus menerus Asaf mencari sebabnya. Mengapa? Tapi Asaf tidak pernah menemukan jawabannya. Tapi dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sampai pada ayat yang ke-18 dan ayat 18 sampai dengan ayat 20, maksud saya, di sini Asaf mulai memahami. Tuhan mulai memberikan pemahaman di dalam mindsetnya. Ya. Tuhan berkata di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, dan seterusnya. Ternyata Tuhan memberikan pemahaman bagi Asaf. Ternyata orang-orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terlihat seperti sekarang ini tidak punya masalah. Tetapi sesungguhnya mereka ditaruh Tuhan dalam tempat-tempat yang licin, saudara. Apa itu tempat licin? Tempat yang dapat membuat mereka jatuh setiap saat
karena licinnya tempat di mana dia berada. Haleluya, saudara. Nah, semakin Asaf mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kepahitan mereka, di dalam kepahitan hatinya, bukan semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Akhirnya, Tuhan memberikan pencerahan dalam hidupnya. Tuhan mengubahkan mindsetnya, saudara, sampai dia mengerti dan dia memahami. Ternyata Tuhan sangat mengasihinya. Di dalam ayat 23 sampai dengan ayat 27, Asaf sekarang sudah mengubah pola pikirnya. Dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Saudara, di sini Asaf mulai menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Tuhan tidak pernah beranjak daripada kehidupannya. Kasih karunia-Nya senantiasa tercurah dalam kehidupan Asaf sekalipun kondisinya saat ini di dalam kondisi yang sepertinya tidak baik, tetapi sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sampai akhirnya dia dapat mengucapkan suatu kalimat di dalam ayat yang ke-28. Tetapi aku sudah suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ulangi, tetapi aku, kata Asaf, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Haleluya. Saudara, hanya dengan kita memahami dan menyadari bahwa kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa sebab kepada kita, dan itulah yang dapat menghindari kita dan melepaskan kita dari kepahitan hidup kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bahkan dalam kehidupan kita. Di setiap keadaan kita, kasih-Nya tidak pernah beranjak. Tetapi, saudara, justru yang sering adalah kita sendiri yang suka menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, kasih karunia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dalam setiap keadaan kita. Tetapi persoalannya kita sendiri yang sering menjauhkan diri dari kasih karunia-Nya. Saya akan tutup renungan kita hari ini untuk sama-sama kita membaca Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat 15 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3, 4. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita, tapi seringkali kita menjauhkan diri. Dan ketika itulah kepahitan akan kita alami dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus berada di dalam kasih karunia-Nya. Karena Dia mengasihi kita tanpa sebab, tanpa syarat, tanpa batas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, apa yang dialami oleh Asaf, seorang imam, seorang pemimpin puji-pujian, pemain ceracap yang setiap hari berada di depan tabut Tuhan. Tetapi dia pernah mengalami kepahitan hidup. Kepahitan hidup yang muncul adalah ketika dia memperbandingkan keadaan hidupnya dengan keadaan hidup orang lain. Yang sepertinya orang lain itu lebih baik hidupnya daripada apa yang dia alami. Tetapi bersyukur Asaf terus mendekatkan diri kepada Tuhan.
Semakin dia mengenal akan Tuhan, semakin dia mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan dia menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah beranjak dalam hidupnya. Sekalipun keadaannya tidak baik saat ini, tapi dia tahu kasih karunia Tuhan terus beserta dengan dia. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami juga akan terus berada di dalam kasih karunia-Mu yang tercurah, mengalir seperti air di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, dimanapun kami berada. Kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati. Shalom.